Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Esti Bustari. Pada video ini saya akan menjelaskan dua topik. Yang pertama mengenai meninjau kinerja dan yang kedua contoh perhitungan atau pembuatan KPI. Langsung saja kita ke video yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meninjau kinerja. Nah, di dalam meninjau kinerja terdapat menyeimbangkan kinerja masa lalu dengan potensi masa depan. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan prediktor potensi yang baik kecuali jika kinerja tersebut mengandung kinerja yang terkait dengan dimensi yang juga ada dalam peran yang diantisipasi. Nah, jadi di sini manajer lini atau kepala bagian tersebut diminta untuk memprediksi potensi promosi bawahan mereka. Namun, tugas tersebut merupakan tugas yang sulit bagi manajer, kecuali si manajer tersebut itu sudah mengetahui atau paham tentang kemampuan yang telah dimiliki oleh para stafnya. Selanjutnya, masalah tinjauan kinerja. Nah, ada 5 masalah utama yang muncul dalam melakukan performance review. Yang pertama, mengidentifikasi ukuran kinerja dan kriteria untuk mengevaluasi kinerja. Yang kedua, mengumpulkan bukti faktual tentang kinerja. Yang ketiga, adanya bias dari pihak pengelola. Yang keempat, menyelesaikan konflik antara pengulas dan orang yang mereka tinjau. Yang kelima, perilaku defensif yang ditunjukkan oleh individu dalam menghadapi kritik. Nah, tidak ada jawaban yang mudah untuk masalah ini dan juga solusi yang cepat. Nah, jadi di sini manajer yang sudah berpengalaman dan efektif pun itu tidak boleh meremehkan betapa sulitnya untuk mengadakan rapat evaluasi kinerja yang produktif. Selanjutnya, nah pendekatan ini adalah untuk yang pertama memastikan bahwa kriteria untuk mengevaluasi kinerja mencakup tujuan yang disepakati. Yang kedua, memantau kinerja sepanjang tahun dalam kaitannya dengan rencana kinerja dan juga dan tujuan yang disepakati. Nah, jadi di sini manajer harus memastikan bahwa ada umpan balik pada saat itu berdasarkan fakta yang ada dan mencatat setiap insiden yang terjadi karena itu dapat membantu pada saat proses penilaian kinerja. Yang ketiga, ambil langkah-langkah untuk meminimalkan bias. Nah, jadi di sini diperlukan mentor dan pelatihan agar dapat mengingatkan setiap individu akan resiko bias. Nah, yang keempat, pastikan bahwa baik manajer maupun staf mereka memahami sifat positif dari proses tersebut. Nah, di sini manajer maupun staf itu perlu dilatih tentang manfaat membangun hal positif dan memberikan kritik yang membangun berdasarkan fakta. Yang kelima, mendorong pendekatan positif oleh manajer. Nah, di sini manajer itu lebih baik menggunakan kritik yang membangun daripada menyalahkan. Nah, karena itu dapat mengurangi perilaku defensif. Selanjutnya ada mengevaluasi ulasan kinerja. Nah, Departemen Personalia memiliki peran kepolisian, yaitu memeriksa bahwa formulir penilaian kinerja diselesaikan tepat waktu dan diisi dengan benar. Nah, namun di sini Departemen Personalia tidak akan menyampaikan apapun tentang kualitas pertemuan mereka ataupun tentang perasaan individu yang mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut pada video yang kedua, yaitu cara pembuatan KPI. Jadi di sini saya akan memberikan contoh tentang perhitungan atau pembuatan KPI. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri yang posisinya sebagai sales makanan. Nah, untuk area kinerja utamanya itu saya menggunakan penjualan, kepuasan pelanggan, biaya, efektivitas waktu, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita menentukan KPI-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita menentukan bobot KPI. Nah, perlu diingat teman-teman semua bahwa bobot KPI itu harus mencapai 100, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, di sini saya menggunakan contoh misalkan 20, selanjutnya 15,
dan 10, lalu kita 20, 5, ini 10, 10, dan 10. Nah, coba kita jumlahkan. Nah, pas ya, 100, lalu kita menentukan target. Nah, targetnya misalkan 85, lalu di sini 80, selanjutnya 75, lalu 85, lalu 10, yang di sini 65, lalu 80, dan yang terakhir juga 80. Nah, selanjutnya kita menentukan realisasi. Nah, di sini untuk menentukan realisasi, saya menggunakan realisasi 1 semester. Nah, jadi, untuk menentukan realisasi 1 semester, itu kita harus melakukan evaluasi di setiap bulannya. Nah, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di sini sudah saya cantumkan datanya. Misalkan Januari itu pertumbuhan penjualan barangnya 75%, kemudian Februari 80%, Maret 85%, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung realisasi 1 semester ini, bisa menggunakan data terkini dan nilai rata-rata. Nah, untuk data terkini itu misalkan dari Januari 75%, Februari 80%, Maret 85%, kemudian April 85%, dan sampai Juni 85%. Nah, itu kan meningkat ya, setiap bulannya meningkat. Nah, itu kita menggunakan data terkini, yaitu 85%. Nah, untuk yang selanjutnya ini Januari 90, Februari 75, nah ini turun, lalu Maret naik. Nah, itu menggunakan nilai rata-rata. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya kita menggunakan SAM, lalu kita bagi 6 karena ada 6 bulan. Nah, hasilnya 80. Nah, yang ini juga menggunakan nilai rata-rata ya. SAM, kita blok, lalu kita tutup, bagi dengan 6. Nah, 75%. Selanjutnya juga seperti itu. SAM, nah, lalu dibagi dengan 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini juga sama dengan SAM bagi dengan 6. Nah, untuk yang ini 65, 70, 75, 75, dan sampai Juni 75. Nah, itu berarti kita menggunakan data terkini, yaitu 75%. Nah, untuk yang ini menggunakan nilai rata-rata sama seperti yang atas-atas tadi, yang menggunakan nilai rata-rata, yaitu SAM bagi dengan 6. Nah, itu. Yang terakhir juga sama. SAM kita buka kurung dulu, lalu dibagi dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai untuk realisasi 1 semesternya, kita pindahkan ke realisasi di sini. Nah, tadi terdapat 85%, lalu 80% ya teman-teman, 75%, lalu 79, lalu 14, 75, 76, dan yang terakhir 73. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita menentukan skor. Nah, di sini untuk menentukan skor itu bisa menggunakan realisasi dibagi dengan target dikali 100 atau target, nah ini maksudnya target.
target dibagi realisasi dikali 100. Nah, tergantung kita pakai yang maksimum atau minimum. Jadi maksudnya itu untuk skor itu ada dua, skor maximize dan minimize. Nah, untuk yang maximize itu jika pencapaian semakin tinggi semakin baik, dan yang minimize itu jika pencapaian semakin rendah semakin baik. Nah, misalkan yang ini jumlah komplain customer, saya menggunakan KPI minimize. Nah, untuk menghitung skor yang pertumbuhan penjualan, saya menggunakan maximize. Jadi ini realisasi dibagi dengan target lalu dikali 100. Nah, itu skornya 100. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Realisasi dibagi target dikali 100. Nah, yang ini juga 100. Nah, selanjutnya juga realisasi dibagi target dikali 100. Nah, hasilnya juga 100. Nah, untuk yang ini dibagi target dikali 100. Nah, 92,9. Nah, yang ini jumlah komplain customer. Saya menggunakan yang minimize. Jadi, sama dengan target dibagi realisasi dikali 100. Maaf, 100. Nah, itu terdapat 71. Nah, yang selanjutnya kita tetap menggunakan yang maximize. Ini. Nah, setelah menentukan skor, yang terakhir kita menentukan skor akhir. Nah, di sini untuk skor akhirnya itu skor dikali, nah ini skor ini dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, misalkan skor dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, hasilnya 20. Nah, begitu terus-terusnya sampai bawah. Skor dikali bobot KPI dibagi 100. Hasilnya 15. Lalu yang ini juga 100 dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, 10. Lalu ini dikali dengan bobot KPI dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita jumlahkan. Nah, hasilnya untuk skor akhir 97. Nah, di sini hasilnya 97. Nah, jadi di sini ya posisinya teman-teman 90 sampai 100. Nah, karena ini 97 jadi posisinya di sini yaitu
sangat baik. Nah, seperti itu contohnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.